Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Nah, dari soal yang tadi, ya, kita buatkan ke dalam bentuk tabel. Umur proyek kita itu untuk proyek irigasi ini adalah 1 sampai 30 tahun. Jadi, kita buat di sini kolom pertama tahun, ya, 1 sampai 6. Nah, yang untuk 7 tahun sampai 30 tahun itu kita kumpulkan saja. Nah, ini tingkat diskon faktor yang disebut tadi, 15%, 20% dan 25%. Ini berasal dari tabel. Benefit itu berdasar dari soal, cost juga berdasar dari soal. Nah, sekarang kita mau memasukkan perhitungan kasus. Ada dua kasus. Yang pertama, kenaikan biaya, ya, biaya input atau cost overrun. Yang kedua itu yield yang terkoreksi atau benefit mengalami penurunan sebesar berapa? 10%. Nah, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Nah, setelah ini, ya, di awal data ini kita bisa menentukan apakah proyek ini go atau tidak go, kan gitu ya. Nah, go apa tidak go-nya ini kita selesaikan, ya, dengan apa? Dengan melakukan perhitungan, ya, perhitungan NPV. Awal sekali untuk bentuk NPV kita butuh selisih dari ini, benefit kurang cost. Nah, kita selisihkan benefit dengan cost. Berarti benefit ini kurangkan cost. Nah, letakkan kolomnya di sini. Nah, setelah dapat selisih ini, kita kalikan dengan masing-masing diskon faktor. Kita mulai dari 15%. Jadi, maka di sini ada NPV untuk diskon faktor 15%, yaitu benefit kurang cost dikali dengan diskon faktor 15%. Berarti kolom G kalikan dengan kolom B. Nah, dapat di sini. Oke. Setelah itu kita jumlahkan, ya, jumlahkan. Nah, ini dia, dapat kita jumlahnya itu positif atau negatif. Nah, jumlahnya itu adalah positif, ya. Artinya kalau pada tingkat 15%, proyeknya itu go. Nah, begitu juga untuk yang 20% diskon faktor, kita dapat NPV-nya juga positif di sini, ya. Kemudian yang NPV 25% kita dapat di sini dia nilainya negatif. Nah, ini adalah contoh perhitungan awal. Kita masukkan kasus pertama. Ya, ini kasus pertama itu apa? Ini ya, kenaikan cost overrun 30%. Bagaimana caranya memasukkannya? Ya, kita masukkan untuk di kolom kenaikan cost overrun 30% ini, artinya kolom cost yang kita punya di F ini, kita kalikan dengan 30%, ya. Kalikan dengan 30%, lalu karena dia sifatnya menambah kenaikan, maka cost awal ditambah dengan kenaikan 30% tadi, ya. Nah, contohnya ini, cost untuk tahun pertama itu 0,5. 0,5 itu kali 30% dapatnya itu 0,15, ya, 0,15. Nah, 0,15 ini kita tambahkan dengan cost tahun pertama 0,5. Maka dapat di sini 0,665. Nah, ini dia. Ya, begitu kita lakukan seterusnya. Kita simbolkan dia dengan C aksen. Nah, untuk mencari NPV-nya, ya, NPV-nya kita cari apa? Selisih. Benefit kurang C aksen. Benefitnya mana? Benefit awal. Nih di kolom E. Jadi kolom E dikurangkan dengan kolom L ini. Ya, dapatlah kolom M ini. Nah, untuk mencari NPV, ini lagi selisih benefit kurang C aksen dikalikan dengan masing-masing tingkat diskon faktornya, ya. Kalau 50% dikalikan dengan B. Ini dia. Dapat hasilnya. Kemudian terakhir dijumlahkan. Dijumlahkan hasilnya ini. Masih positif? Masih. Nah, kita lanjutkan ke NPV yang 20%, ya. Itu kita lakukan hal yang sama. Benefit kurang cost yang di kolom M ini kita kalikan dengan diskon faktor 20% pada kolom C. Ya, dapatlah hasilnya sini minus. Oke. Nah, kita sudah dapat nih, berarti kalau tadi kenaikan cost overrun 30%, ya, MPV untuk 15% keputusan proyek itu masih go. Tapi kalau pada diskon faktor 20% itu keputusannya tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan kriteria net benefit cost rasionya? Kita mau cari, ya. Untuk benefit cost rasio dari yang kasus 1 ini. Nah, gimana? Nah, kita jumlahkan lah ya untuk yang 15% dulu, ya. 15% kita jumlahkan jumlah yang positif dari MPV-nya dibagi dengan jumlah yang negatif. Dapatnya dia ini tanda minus ini karena dia perhitungan Excel, ya.
Jadi dapatnya berapa ini? 1,008. Nah, berarti dia besar daripada 1 ya. Nah, karena saya otomatis ya, jadi ini minusnya ini semuanya. Kalau dalam perhitungan kita kan jumlahkan semua yang positif bagi dengan jumlahkan semua yang negatif. Nah, tanda minusnya tidak diperhitungkan. Ya, jadi ini kalau pada kriteria net benefit cost ratio ya, NPV 15%, pada kasus 1 itu proyeknya masih go. Nah, pada kasus 2 itu no go ya, tidak layak untuk dilaksanakan. Untuk IRR bisa juga kita cari ya. IRR ya, IRR itu pada tingkat discount factor pertama dulu 15%. Kita cari dengan rumus IRR ya. Apa rumus IRR? Nah, ini dia ya. Rumus IRR kita ya, I1 tambah NPV1 bagi NPV1 kurang NPV2 kali I2 kurang I1 ya. Nah, dapat ini berapa? 0,15 berarti 15,15%. Nah, apakah diskon IRR besar daripada diskon faktor? Ya, ya. 15,15% besar daripada 15% ya. Jadi pada kriteria IRR ya, kriteria investasi IRR ini diskon faktor 15%, kasus untuk 1 ya, kenaikan cost overrun, proyek ini masih layak untuk dilaksanakan ya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Ini dia B action ya, kasus 2. Nah, kasus 2 ini apa ini? Penurunan benefit sebesar 10%. Maka kita harus mencari B action ya, yang terkoreksi. Nah, di sini kolomnya ya. Apa itu? Kolom benefit yang kita punya di awal yaitu kolom E, kita kalikan 10%, lalu benefit awal dikurangi dengan hasil perkalian kita 10% tadi. Ya. Jadi dapatlah dia di sini B action. Nah, jadi ini B action ini adalah hasil dari kolom E kalikan dengan 10%, lalu kolom E dikurangi dengan hasil perkalian tadi. Nah, ya, maka didapatlah kolom Q. Nah, ya, kolom Q ini adalah B action. Nah, ya, ini B action. Nah, setelah dapat B action apa lagi? Ya, kita harus cari selisih. Ya, selisihnya yang mana? Ya, B action kurang C. C-nya tetap C awal, yaitu kolom F, ya. Karena yang terkoreksi di sini adalah benefit. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama untuk mencari NPV ya. Selisih itu kita kalikan dengan diskon faktor 15%, dikalikan dengan 20%. Ternyata untuk yang kasus penurunan benefit ini ya, pada NPV 15% dia itu masih positif ya. Pada saat NPV-nya diskon faktornya 20%, maka dia sudah negatif, maka proyeknya tidak layak. Nah, gitu juga kita carikan kriteria yang kedua, net benefit cost ratio-nya sama seperti tadi ya. Berarti dia masih layak itu atau dilaksanakan karena net benefit cost ratio-nya besar daripada 1 ya. Ini ya, tanda minus di sini ini karena perhitungan di Excel saya ya. Nah, jadi nilainya mutlak ya. Nah, maka bisa dilaksanakan. Tapi kalau sudah 20% diskon nggak bisa lagi. IRR juga. Nah, IRR ya, pada di kesempatan 5% itu masih bisa dilaksanakan. Nah, ya. Jadi begitu perhitungannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Silakan dipahami dan dipelajari. Nanti kalau pertanyaan itu silakan aja di WhatsApp ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.